Terima kasih pemirsa PAL TV. Balik lagi kita di Warung Ebo. Kita masuk segmen kedua. Cak biasa kita undang pemirsa yang nak nelpon seputar tema kita hari ini, mengenal orang rimba dengan film. Baca hubungi kita di 0711 380022. Ini panjang ceritanya. Panjang. Kalau panjang berarti digoyori goyori minum. Habis maghrib lah kali KS selesai cerita. Biar rumah mengesahnya. Iya, benar. Enggak apa-apa sambil minum, sambil makan. Jadi kita tarik kesimpulan tadi memang ternyata saling berkaitan ya, Cak. Ada juga di lingkungan yang sama. Di lingkungan yang sama. Terus kepentingan-kepentingan yang memang klop. Benar. Dari mahasiswanya juga ada yang mendukung, dari dosen-dosennya juga ada memang yang saling berkaitan lah paling tidak ya. Jadi kalau dari pikir-pikir ini kan sebenarnya banyak nak bikin cerita apa, tapi ngapa milih wong rimba? Nah, gara-gara cerita Kak Ewin tadi, tertarik juga jadi Kak Jimmy sama Kak Gian ini. Betul. Milih wong rimba. Milih wong rimba. Iya, karena itu ya ketertarikan yang sama tadi kan. Nah kebetulan sebelum ketemu sama Kang Ewin ini, sebelum beberapa bulan sebelumnya itu aku sama kawan-kawan itu sempat pernah mengunjungi mereka juga di situ. Ini di mana? Lokasinya di mana? Ya? Lokasi. Oh iya, lokasinya ini di Sarolangun. Sarolangun Jambi. Sarolangun Jambi. Jambi. Itu suku anak dalam ya Kak? Ya, suku anak dalam yang sering disebut suku anak dalam juga. Orang rimba. Nah, waktu tadi ketemu sama Kang Ewin, akhirnya ngobrol-ngobrol. Nah, aku pernah situ juga. Jadi ada yang nyambung kan? Nah, ini keren juga waktu itu belum sampai ke rencana untuk bikin film, tapi Cak Mano kami punya pengalaman yang sama, terutama Kang Ewin juga pengalamannya jauh lebih lama ya di situ dari 2004. Oh iya. 2004 kan? 2004. Ya, nah kalau film dokumenter kan dia yang paling penting itu adalah Cak Mano bisa menjangkau narasumbernya ya. Maksudnya tuh karena yang digali kan data. Jadi kita tuh butuh pendekatan yang baik supaya dapat data yang baik juga. Kita angkat telepon dulu, Halo. Warung Ebo, dengan siapa di mana? Halo, dengan Romi di Palembang, kampus. Ya, Silakan Kak Romi. Nak nanya apa? Selamat pagi buat senior-senior. Sore. Aku juga sudah sempat nonton filmnya. Kalau menurut aku sih informatif nian ya. Karena mungkin belum banyak orang tahu Cak Mano orang rimba dewek secara ini ya, secara detail. Nah sebenarnya apa sih isu apa yang kita angkat dari film ini Mak itu Nabang? Karena kan banyak isu yang diangkat dari pertanyaan-pertanyaan Bang Jimmy dewek kan banyak nanya kenyo. Nah dari situ berarti kan kita pengen mengangkat sesuatu lah dari orang rimba dewek. Nah sebenarnya untuk spesifiknya sih pengennya kita mengangkat apa dari orang rimba itu Bang? Terima kasih Bang. Ya. Terima kasih. Oke, thank you. Ya, terima kasih Kak Romi, Tony, apa itu? Iya, Romi. Palembang. Silahkan Kak Jimmy nak jawab. Ya mungkin tuh yang pas Erwin? Pak Erwin ya sebagai Pak Erwin, penulis. silakan. Apa yang akan diangkat itu? Ya kalau yang utama nak diangkat itu perihal tentang Mak Mano, kasana kekayaan pengetahuan adatnya. Selama ini kan tahu dewek banyak wong bicara pandang dengan mereka itu sebagai wong kubu, terbelakang, bodoh, Pandangan-pandangan minor. menjijikkan. Iya, padahal belum tahu, jangankan tahu, kenal lagi belum, cuma sudah nunjuk kecap-kecap itu. Nah, dari di kami dengan ngangkat Mak Mano kekayaan harta karun kearifan dia macam itu. Jadi ya kami punya visi untuk ngangkat Mak Mano bisa geser cara pandang wong ke mereka. Sudah itu juga untuk mikir ke Mak Mano tempat hidup mereka sekarang ini yang tambah sulit sehari-harinya. Tambah saro untuk dapat ke hewan buruan ataupun meramu. Jadi sebetulnya dua itu. Satu ke masyarakat, dua ke negara yang mengirim pesan ke negara itu tentang ruang hidupnya itu. Cara ruang hidup mereka. Itulah intinya kalau untuk ini. Yang untuk diangkat ya. itu.
adat istiadat, kebiasaan, terus gubuk-gubuk lah isinya Iya, tuh. segala Nah kebudayaan. itu kan susah dideketi wong-wong rimba itu. Pendekatan kamu-kamu ini cak mana dengan mereka kira-kira? Boleh saya pengen jawab? Itu lanjutan yang aku tadi Ah, ya, Kak putuskan Jimmy, ada ya. Telepon tadi. Ya. Nah, film dokumenter itu yang paling penting itu Cak Mano kita pendekatan sama narasumber, benar. Ya. Karena data yang baik, Informasinya. informasi yang kita dapat dari narasumber itu tergantung Cak Mano kita bisa Iya. mendekati narasumbernya. Nah, Pak Erwin Dewe sebenarnya secara personal itu sudah dari dulu kan kenal sama mereka dari penelitian. Ya, karena penelitian, Bahkan ya. disertasi Pak Erwin yang terakhir itu juga di situ yang tentang Hak atas ruang hidup. Artinya sudah ada interaksi lebih dulu sehingga sudah kenal secara personal. Nah, aku tinggal dikenalkan baik sama Pak Erwin ya. Dan kami tinggal dikenalkan baik lah ceritanya. Ini Jimmy ya silakan berakrab. Jadi tidak butuh apa usaha yang dari awal ya. lagi, dari nol lagi. Udah tinggal nerus ke baik, tinggal bagusi baik dari perkenalan yang sudah dikenal sama kami. Karena sudah ada pembukanya, Ya, Pak, jalan aku juga sama Pak Erwin. tim yang lain juga. Jadi tim bisa masuk ke situ. Iya. Itu banyak Kak yang masuk ke sana. Kami awal itu uang 12. Wih, banyak ya Kak? Banyak rame. Inilah yang tersisa. Seleksi alam. Yang menyelesaikan. Cerita seleksi alam. Agak menarik ini. 12 yang masuk, yang tersisa inilah. Iya, iya. Mohon Boleh dibilang diceritakan. inilah yang bertahan, yang bisa bertahan. Karena do- ceritanya. Iya, Mohon ada ceritanya. Itulah dahsyatnya mantra dari Tengganai Besemen itu. Kalau Cek Maria nyimak ya, Mak Mano pantun yang disenandung oleh Tengganai itu ya. Yang kulat kalit yang barang percaya Nyanyian itu ya. nyanyian itu Hitam manis. kita manis Mano gian ini yang senandungnya Iyola kali, Iyola kali, nyumberang lencah. Artinya apa itu Kak kira-kira? suatu kali Suatu menyeberangi sungai dengan lincahnya, terus melurutkan daun kemuning. Nah, kemudian suatu kali persaudaraan terpecah karena berebut si hitam manis. Karena berebut si hitam manis. Terus yang kedua dalam mantra seperti yang disaksikan di trailer tadi, sebalik Terakhir. sumpah tadi, kalau ada yang main-main di film ini akan berbalik. Oh. Berbalik nih, tinggal tersisa ini. Berarti inilah Kalau yang ada yang maksudnya di dalamnya itu terkandung Ada maksud hasrat lain. kepentingan maksud lain, Heeh. berbalik. Yang dimaksud dengan kalung sebalik sumpah yang ada di akhir trailer tadi, itu ialah kalung sebalik sumpah ini yang sudah mereka. Tunjukkan ya. boleh dilihat nggak? Saya mau pengen saya di rumah. Oleh-oleh dari rimba. Bagian dari situ. Oleh-oleh Jual dari kan, rimba. Kak? Tidak ada dijual. Nah, ini. Nah, perginya Bisnisnya tahu. nggak sudah dijual kenyal lewat Jadi hari. itu Cak Maria ya. Ah. Memang kalau tadi tanya ceritanya seleksi alam memang dahsyat daya magis dari apa yang tampil di sana itu sehingga 12, 4, lebih dari separuh. Iya, lebih dari setengah. Tinggal 3/4 ini. Iya, banyak dinamika yang terjadi. Nah, pasti. Sebenarnya sebagaimana produksi, maksudnya proses produksi yang lain ada lah apa Yang bantu. namanya dinamika ya. Nah, tapi ini bisa ditengok dia dari sisi jumlah lah setengah lebih. Tinggal sisa. Jadi inilah mungkin inti film ini. Uang-uangnya maksudnya. Iya. Tinggal tersaring 4 inilah. Jadi masuk yang nyelesaikannya 4. Kapan Kak dimulai film ini kemarin? Tahun berapa? Kalau penelitian awalnya itu sih biasa kami itu mulainya sebenarnya dari April ya, tahun 2019. Oh, 2019. Ya, dalam waktu seminggu ya. Seminggu Iya, itu kan pendekatan sih. Dalam arti ya mungkin Pak Menyampaikan. Erwin sudah sering masuk ke rimba. Cuman kan kami ini yang belum pernah ke sana kan mungkin apa namanya ngelihat-lihat situasinya bagaimana bersatu dengan hutan lah gitu kan. Dan produksi yang benar 12 orang tadi berangkatnya ketika Agustus baru. 2019. Agustus 2019 juga. Oke. Itu pengambilan gambar ya itu selama kurang lebih 7 hari ya. Minggu ya. Seminggu ya. Di dalam hutan sekitar 5 sampai 6 hari ya kan. Terus kemudian dinamika terjadi akhirnya ya baru di Juni 2020 kita itu betul-betul apa namanya memakai orang rimba ini, orang rimba film ini ya. Juni 2020 terus Agustus September tahap akhir penyelesaian
Dan akhir Oktober, awal November itu kita serahkanlah film ini, kita tontonkan di hadapan orang rimba sana di Jambi sana. Oh, mereka nonton Mereka rilisnya itu duluan, Cek. duluan mereka. Duluan, Mereka yang punya November. hak pertama. Iya, cak mana tanggapan mereka kak kira-kira? Oh itulah ya, itu kan muter kenyo, nonton kenyo dengan alat laptop di tengah hutan, ya. Oh berkerumun mereka kan. Iya, ini padahal macam di aku kan lo banyak keluar kiler buat nasi goreng segala macam. Mereka tidak terasa dengan waktu itu masih 1 jam 58 menit, 2 jam film itu. Filmnya. Jadi begitu serius nih kan. Nah sudah itu Tengganai ngomong di hadapan kami, bangso yang ini segala yang ada di isi film inilah benar kalau sesuai dengan makmano fakta yang ada di masyarakat kami, kan. Nah di sini kalau kamu nak nyebar luas kenyo katanya lajulah. Nah, jadi kami itu datang ke sana itu memang untuk nganter ke bahwa mereka itu uang yang paling berhak pertama kali untuk nonton itu setelah dibuat tim. Setelah produksi tadi ceritakan oleh bagian April, Agustus, Desember, itu yang di lapangan. Nah, terus Juni ngebut di urusan ini penyelesaiannya selesai Oktober diantar ke itulah. Oke. Sebelum dilanjutin, Masih banyak yang tanya. tanya, tapi ada yang nak Nak lewat lewat lagi. dulu. Memang jelas. Silakan. Silakan. Menjelon kalau istilah orang rimba. Menjelon lah.